Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Math People, salam Math Mood ya. Nah, hari ini kita mau lanjut pembahasan request daripada Math People ya. Ada transformasi geometri. Nah, menurut konsep, kalau misalnya Math People ini banyak yang mau jadi arsitek, wajib banget buat tahu materi tentang transformasi geometri. Intinya, transformasi geometri itu kalau misal ada sebuah bangun geometri, baik itu segitiga, lingkaran, persegi, maupun bangun ruang sekalipun, dapat diubah letaknya atau bentuknya. Nah, bentuk transformasinya itu biasanya ada translasi, ada rotasi, refleksi, dan juga dilatasi. Kita bahas satu-satu ya, Math People ya. Jadi, translasi atau pergeseran itu merupakan pemindahan objek sepanjang garis lurus dengan arah atau jarak tertentu, di mana arah dan jaraknya itu ditentukan oleh suatu vektor atau ruas garis yang berarah. Contoh nih, Math People ya. Di sini aku punya titik P. Oke, nah titik P ini bisa aku geser ke titik P aksen. Dan juga bisa aku geser lagi jadi P double aksen. Nah, awal titiknya itu di sini dengan koordinat X, Y. Nah, kemudian aku geser sejauh A dan si Y-nya otomatis juga berubah sejauh B. Maka koordinatnya berubah menjadi X plus A, Y plus B. Nah, kemudian Math People kalau misalnya digeser lagi, berarti koordinatnya akan berubah menjadi X plus A plus Q, Y plus B plus P. Nah, nilai A dan Q ini merupakan nilai besarnya pergeseran ya Math People untuk si sumbu X. Kalau untuk sumbu Y, pergeseran itu sebesar B dan sebesar P. Gitu ya Math People ya. Nah, untuk rumus translasinya sendiri, kalau misalnya kita punya titik awalnya itu di X, Y, kayak yang aku bilang tadi, mau ditranslasi dengan pergeseran sejauh A, B, maka P aksennya akan jadi X plus A, Y plus B. Terus ada P aksen, sama aja kalau misalnya kita udah punya titik ini, X plus A, Y plus B, mau digeser lagi sejauh P, Q, maka P double aksennya akan jadi X plus A plus Q, Y plus B plus P. Oke ya, contoh soal misal, kalau Math People punya titik awalnya itu di koordinat 3,2, mau ditranslasi sejauh 3,2. Jadi nanti hasil translasinya itu merupakan penjumlahan dari X ditambah A, yaitu 3 ditambah 3, hasilnya 6. Dan pergeseran Y, yaitu sebesar 2, jadi Y ditambahkan dengan 2, jadi 6,4. Gampang ya Math People ya? Oke Math People, kedua di sini ada refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan ini merupakan transformasi untuk setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu, di mana garis itu berlaku sebagai cerminnya gitu Math People. Nah, untuk garis yang ini, sumbu X itu berperan sebagai cerminnya. Jadi kalau misalnya Math People punya titik A, di mana koordinatnya A, B, maka akan dicerminkan sama si sumbu X menjadi A aksen, yaitu A, min B. Gampang ya? Nah, kalau misalnya si sumbu Y ini yang bertindak sebagai cermin, maka kalau Math People punya titik A dengan koordinat A, B, maka akan direfleksi menjadi min A, B. Gampang ya? Untuk rumus pencerminan sendiri, kalau misalnya Math People punya titik X, Y dan sumbu X sebagai cerminnya, maka hasilnya akan menjadi X, min Y. Kalau misalnya Math People punya sumbu Y sebagai cermin, nanti akan direfleksikan menjadi min X, Y. Nah, di sini juga ada beberapa catatan. Kalau misalnya pusat 0,0-nya menjadi cermin, maka nanti titiknya akan berubah menjadi min X, min Y. Kemudian kalau ada garis X di mana dia itu nilainya sebesar H, maka nanti cerminnya, maka refleksinya atau P aksennya itu akan menjadi 2H min X, Y. Kemudian kalau ada garis Y-nya atau sumbu Y-nya itu sebesar K, maka nanti P aksennya akan menjadi X, 2K min Y. Selanjutnya, kalau misalnya ada garis Y sama dengan X sebagai cerminnya, maka P aksennya akan menjadi Y, X. Nah, kemudian kalau misalnya garisnya Y itu sama dengan min X, maka nanti refleksinya atau P aksennya akan menjadi min Y, min
min X. Kemudian kalau ada titik HK, itu nilainya menjadi 2H min X, 2K min Y. Nah, math people tinggal ngikutin itu aja ya kalau misalnya mau merefleksikan suatu titik. Sebagai contoh nih ya math people, kalau misalnya math people itu punya titik P dengan koordinat 4,2. Nah, koordinat ini kalau misalnya mau kita refleksikan terhadap sumbu X misal, nanti hasilnya itu akan menjadi X min Y. Ini sebagai X-nya berarti dia tetap 4. Kemudian Y-nya yang berubah tanda jadi min 2. Kayak gitu aja ya math people ya. Nah, bentuk transformasi yang ketiga itu ada rotasi atau perputaran. Nah, transformasi ini sendiri itu proses untuk memutar sebarang titik lain terhadap titik tertentu math people. Jadi, ada beberapa penentuan putaran ini ya nantinya. Di mana hal ini juga ditentukan dari titik pusat dari rotasi itu sendiri, kemudian besar sudut rotasinya, itu akan menentukan jauhnya jarak rotasi. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memperhatikan arah dari sudut rotasi itu sendiri. Kalau misalnya searah dengan jarum jam, biasanya negatif. Kemudian kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka bernilai positif, gitu math people. Nah, di sini kalau misalnya math people mau melakukan perputaran berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 90 derajat, maka P aksennya akan jadi min Y, X. Kemudian kalau math people punya 90 derajat diputar atau dirotasi searah dengan jarum jam, maka nilainya atau P aksennya ini akan menjadi Y, min X. Kemudian kalau misalnya math people mau melakukan rotasi 180 derajat searah dengan jarum jam, maka P aksennya akan jadi min X, Y. Gampang ya? Sebagai contoh mudahnya, kalau misalnya math people punya titik di mana titiknya itu 4,2 seperti yang tadi ya math people, kemudian mau dirotasi sejauh 90 derajat Celcius berlawanan arah, maka nilainya akan jadi P aksennya akan jadi min 2,4. Gitu aja math people ya, ngikutin prosedur yang ini. Nah, terkait untuk titik pusat rotasinya, jadi kalau misalnya pusat rotasinya itu 0,0 atau di titik O, maka rotasinya akan bergerak seperti ini. Kemudian dengan rumus ini untuk mencari nilai X aksen dan juga Y aksennya. Nah, kalau misalnya math people mau melakukan rotasi tapi pusatnya itu tidak di titik 0,0, P-nya itu misalnya ada di titik M, N, maka rotasinya akan kayak gini. Dan kita bisa pakai rumus ini math people. Nah, transformasi yang keempat itu adalah dilatasi, perbesaran, pengecilan maupun perkalian. Nah, transformasi yang mengubah ukuran baik memperbesar maupun memperkecil suatu bangun transformasi, tetapi dengan catatan tidak mengubah bentuk bangun geometri itu. Nah, kemudian nilai dari suatu dilatasi itu biasanya juga ditentukan oleh titik pusatnya, apakah dia berada di titik pusat O yaitu 0,0 atau P di titik A, B. Dan juga berdasarkan faktor skalanya atau nilai K-nya. Nanti kalau misalnya pusatnya itu ada di 0,0, maka faktor skalanya itu akan menjadi O, K. Dan kalau misalnya titik pusatnya itu di A, B, maka faktor skalanya akan menjadi P, K. Oke, math people ya. Nah, di sini aku kasih gambar di mana pusat rotasinya itu berada di titik O atau 0,0. Nah, garis AB ini akan diperbesar menjadi A aksen dan juga B aksen. Rumusnya itu jadi ini karena dia tuh bergerak sejauh MN. Nah, kemudian math people, kalau misalnya math people itu punya titik P di mana di koordinat X, Y. Kemudian pusat dari dilatasinya adalah 0,0 dan punya skalanya K, maka nilai dari dilatasinya akan menjadi Kx, Ky. Oke ya. Misal kalau math people punya P, X, Y dengan pusat A yaitu di titik A, B dan skala K, maka
nilai dari dilatasinya akan menjadi X aksen, Y aksen. Di mana X aksen dan Y aksennya sendiri itu didapatkan dari A plus K dikalikan dengan X min A untuk X aksen, dan Y aksen yang didapat dari nilai B plus K dikali dengan Y min B. Kalau kita masuk ke contoh soal untuk dilatasi, di sini aku punya titik A di mana nilainya itu di koordinat min 1,5 dan titik B-nya di koordinat 4,2. Kemudian akan didilatasikan terhadap pusat untuk 0,0-nya. Nah, faktor skalanya itu bernilai K. Kemudian dilatasinya atau A aksennya itu akan menjadi min 5,14 untuk titik A-nya tadi, dan B-nya akan di titik 5,0 B aksennya. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai K dan juga AB-nya ya, math people ya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri seperti yang di soal tadi, bahwa kita tahu kalau titik A-nya itu ada di koordinat min 1,5, kemudian didilatasi menjadi A aksen yaitu di koordinat min 5,14. Nah, kalau misalnya math people udah punya dua titik antara yang sebelum didilatasi dengan yang setelah didilatasi, math people bisa identifikasi mana yang namanya X, mana Y, mana X aksen, dan mana juga Y aksen. Nah, di sini kita punya yaitu di koordinat min 1,5, artinya ini adalah X, Y-nya. Kemudian didilatasi ke A aksen. Nah, A aksennya ini nilainya min 5,14 yaitu sebagai X aksen dan Y aksen. Oke ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang udah aku jelasin sebelumnya, bahwa kita punya X aksen min A sama dengan K dikalikan X min A. X aksen yang kita punya dilihat dari A aksen ini nilainya adalah min 5. Min A karena nilai A-nya belum diketahui sama dengan K dikalikan dengan nilai X. X-nya itu kita punya min 1, dimasukkan ke persamaan min A karena kita belum tahu nilai A-nya. Nah, kemudian tinggal dilakukan persamaan seperti ini. Jadi min A-nya itu pindah ruas ke ruas kanan gitu. Nah, maka persamaan 1 kita punya yang ini. Oke ya. Untuk nilai Y-nya juga sama aja. Jadi kita punya Y aksen. Nah, Y aksennya ini didapat dari sini ya. Kemudian dimasukkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dimasukkan Y-nya juga 5, dilihat dari sini. Nah, persamaan 2 kita adalah 14 sama dengan 5K min BK plus B. Oke ya, kita udah punya dua persamaan. Nah, untuk persamaan 3 dan 4, math people bisa cari dengan cara yang sama seperti persamaan 1 dan 2 ya, math people ya. Nah, kemudian math people, setelah kita itu dapat 4 persamaan kita tadi, kita bisa melakukan eliminasi terhadap beberapa persamaan. Setelah itu, setelah kita dapatkan nilai K-nya, kita melakukan substitusi ke beberapa persamaan yang lain ya. Nah, di sini aku mau eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3-nya. Oke ya. Nah, berarti kalau misalnya kita kurangkan dua persamaan ini, maka kita akan punya min 5 dikurang dengan 5, yaitu jadi min 10 sama dengan kita punya min K dikurang 4K, itu akan jadi min 5K. Dan sisanya bernilai 0 ya math people ya. Ini habis, ini habis. Oke ya. Berarti kita akan dapatkan nilai K-nya sebesar 2. Tahu ya math people ya, min 5-nya dioper ke bawah, jadi min 10 dibagi min 5, jadi 2. Nah, setelah kita dapetin K-nya 2, kita melakukan substitusi. Oke, nah setelah kita dapat nilai K-nya, kita bisa substitusi nilai K itu ke dalam persamaan. Oke ya, persamaan 1 dan juga persamaan 2. Aku udah tulis persamaannya di sini, tinggal kita substitusi nilai K-nya aja. Berarti kita punya min 5 sama dengan min 2 min 2A plus A, karena nilai A-nya kita belum tahu ya. Berarti nilainya akan sama dengan
Min 5 sama dengan min 2 min 2A plus A. Nah, ini ada yang satu variabel nih, min 2A sama A. Jadi, hasilnya sisanya adalah min A itu sendiri. Nah, untuk min 2-nya ini kita pindah ruas ke depan. Oke ya? Berarti kita punya min 3 sama dengan min A. Atau nilai A-nya itu sama dengan 3. Oke ya, kita dapat nilai A-nya nih. Nah, untuk persamaan 2-nya, kita kan tadi punya 14 sama dengan 5K min KB plus B ya. Tinggal kita substitusi nilai K-nya itu sama dengan 2. Jadi nanti kita akan dapat nilai B-nya itu sama dengan min 4 math people. Nah, jadi kita tadi udah punya K-nya itu sama dengan 2. Nilai A-nya sama dengan 3 dan kita dapat nilai B-nya sama dengan min 4. Selesai ya math people ya.